Studi Islam Holistik. Mari kita lanjutkan pada sulasi mazid. Sulasi mazid, 3 huruf asli kata-kata fa'ala yang asli ditambahkan dengan huruf lainnya. Untuk menambahkan huruf lainnya, ada yang ditambahkan dengan 1 huruf, ada yang ditambahkan dengan 2 huruf, ada yang ditambahkan kepada 3 huruf. Yang ditambahkan pada 1 huruf ada 3 jenis timbangan. Yang ditambahkan 2 huruf ada 5 jenis timbangan, 5 wazan. Dan yang ditambahkan 3 huruf ada 4 jenis wazan atau timbangan. Kuncinya dengan adanya thulathi mazid, kuncinya adalah setiap bertambah huruf maka bertambah maknanya, bertambah artinya. Kalau sulasi mujarrad, kuncinya apa yang ada di kamus maka itulah artinya. Berbeda dengan sulasi mazid, setiap bertambah huruf maka bertambah makna atau artinya. Mari kita bahas satu persatu daripada sulasi mazid. Yang pertama adalah tambahan 1 huruf yang ada 3 wazan atau jenis timbangan. Pertama adalah kata-kata fa'ala. Fa'ala. Di mana ditambahnya? Tambahannya adalah ada tambahan tasydid di tengah-tengah. Yang aslinya fa'ala ditambahkan 1 tasydid di tengah-tengah menjadi fa'ala. Fa'ala. Apa makna fa'ala? Timbangan fa'ala. Kalau kita lihat pemaknaan daripada kata-kata fa'ala, di antaranya ada maknanya untuk menjadikan banyak. Menjadikan banyak. Contoh, misalnya kata-kata nazala. Nazala artinya turun. Tetapi kalau kita tambahkan 1 tasydid di tengah-tengahnya menjadi nazzala, artinya berkali-kali turun. Nazala artinya turun, sedangkan nazzala artinya berkali-kali turun. Atau makna lainnya juga ada selain daripada kata maknanya berkali-kali. Makna lainnya apa? Makna lainnya bisa menjadikan sesuatu kata kerja yang tidak ada objek menjadi ada objek. Misalnya kata-kata turun, nazala, diganti dengan nazzala artinya menurunkan. Jadi bisa dimaknai nazzala bisa menurunkan berkali-kali, makna yang pertama, atau nazzala yang artinya adalah menurunkan. Ini diantara makna-makna yang tersimpan di balik kata-kata nazzala timbangan fa'ala. Yang kedua, kita ambil kata-kata fa'ala, timbangan kedua, tambahan 1 huruf, kata-kata fa'ala. Ada tambahan alif setelah fa, yang aslinya fa'ala menjadi fa'ala. Fa'ala. Kita ambil contoh, kata-katanya misalnya do'afa. Do'afa artinya melipat, melipat gandakan. Tapi ketika kita ditambahkan kata-kata alif, timbangannya fa'ala menjadi do'afa, artinya adalah melipat gandakan berkali-kali. Melipat gandakan berkali-kali. Ini salah satu maknanya. Do'afa artinya melipat gandakan berkali-kali. Timbangan fa'ala artinya menjadikannya berkali-kali, menggandakan. Atau bisa juga makna lain adalah saling.
saling. Apa contohnya? Misalnya doroba. Doroba, kalau doroba tanpa tambah-tambahan artinya lah memukul, sedangkan doroba artinya saling memukul. Timbangan doroba artinya maknanya lah saling memukul. Nah, itu makna lain daripada kata fa'ala. Dan masih ada makna-makna yang lain yang terkandung dalam timbangan fa'ala. Yang ketiga adalah af'ala. Af'ala, timbangan af'ala adalah timbangan 3 huruf tambah 1 huruf. Yang aslinya kata-kata fa'ala ditambahkan alif di awalnya menjadi af'ala. Contohnya kita ambil lagi kata-kata misalnya nazala. Nazala artinya adalah turun, sedangkan anzala artinya menurunkan. Anzala menurunkan. Jadi makna yang bisa tergandung di balik kata-kata anzala adalah menurunkan. Itu menjadikan sesuatu yang awalnya tidak punya objek intransitif kepada yang punya objek transitif. Yang tidak ada objek menjadi ada objek. Misal contoh yang lain, misalnya dakhala, masuk. Dakhala artinya masuk. Saya masuk, dakhala, masuk. Tapi kalau memasukkan itu membutuhkan objek. Memasukkan apa? Maka kata-katanya adkhala. Dari dakhala tambahin alif di awal menjadi adkhala. Dan begitu juga kata-kata yang lainnya. Makanya dengan kita melihat sisi af'ala dan fa'ala, misalnya kita ambil dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada kedua-duanya kata-kata, baik kata-kata anzala maupun kata-kata nazzala. Kata-kata anzala dan kata-kata nazzala. Misalnya dalam Al-Quran ada kata-kata nazzala. Nazzala artinya menurunkan berkali-kali. Maka salah satunya Al-Quran pun diturunkan berkali-kali. Kalau kita melihat kata-kata Al-Quran, maka ada kata-katanya memakai kata-kata nazzala dan ada kata-katanya memakai anzala. Berbeda dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Apakah kitab Zabur, kitab Taurat, kata-kata kitab Injil dan lain sebagainya. Semuanya satu bacaan, hanya memakai kata-kata anzala. Beda dengan Al-Quran, ada kata-kata anzala dan ada kata-kata nazzala. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa kalau kitab-kitab Al-Quran sebelum Nabi Muhammad SAW itu diturunkan sekaligus karena menggunakan kata-kata anzala. Berbeda dengan kata-kata untuk Al-Quran, ada kata-kata anzala dan ada kata-kata nazzala. Ternyata Al-Quran diturunkan 2 kali penurunan. Ada yang diturunkan sekaligus dan ada yang diturunkan berkali-kali. Para ulama kita mengatakan bahwa diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sekaligus menggunakan kata anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Contohnya bahwa kami menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Tapi ketika dari langit dunia kepada baginda Rasulullah SAW rata-rata menggunakan kata-kata nazzala. Karena Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dari langit dunia semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun sampai beliau wafat, diturunkan Al-Quran selama 23 tahun. Disinilah rahasia-rahasia terkandung di balik kata-kata timbangan fa'ala dan af'ala. Dan masih ada lagi rahasia-rahasia yang terkandung di balik itu. Studi Islam Holistik.